Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada kegiatan kita, kajian kita, yaitu di channel YouTube MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah masuk kepada kami pada kolom komentar ketika kami menerangkan tentang boikot produk-produk perusahaan-perusahaan tertentu yang disinyalir perusahaan tersebut memiliki afiliasi kepada negara Zionis Israel. Ketika kami menerangkan pada video tersebut, ada salah satu akun yang bertanya pada kolom komentar bagaimana dengan para karyawan yang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang disinyalir produk mereka atau penghasilan mereka itu akan memberikan keuntungan besar kepada negara Zionis Israel. Apakah itu nanti tidak dianggap sebagai suatu yang tadyik lil muslimin, sebagai bentuk penyusahan atau memberikan satu bentuk kesulitan kepada para pekerja, mengingat para karyawan pun mayoritasnya adalah orang-orang Islam, yang mana mereka para karyawan ini mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan dari pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Maka kami memberikan tanggapan, sebelum lebih jauh kepada inti pada tanggapan kami, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa para karyawan ini ketika bekerja pada satu perusahaan, akad yang mereka lakukan adalah akad ijaroh, karena mereka memberikan satu jasa tenaga, satu jasa skill tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh pihak perusahaan kepada para karyawan, yang mana kemudian mereka setiap bulannya atau mungkin setiap satu minggunya mereka akan mendapatkan upah dari apa yang telah mereka kerjakan, sehingga akad yang mereka lakukan, para karyawan ini dianggap sebagai akad ijaroh. Nah, akad ijaroh ini sebenarnya adalah hal yang baik, hal yang dimasyrukkan atau disyariatkan, diperbolehkan, mendapatkan legalitas dari pihak syariat karena memang adanya hajat untuk melaksanakan hal-hal yang seperti demikian. Namun, yang perlu kita ketahui dan perlu untuk menjadi satu renungan mendasar, bahwa yang namanya akad ijaroh dalam mazhab Imam Syafi'i, di situ ada beberapa persyaratan. Persyaratan yang paling mengena dalam kasus yang sedang kita bicarakan adalah bahwa manfaat yang diberikan oleh para karyawan ini haruslah suatu manfaat yang sifatnya itu ala ibahatin, atas satu tujuan, atas satu tindakan yang memang mubah hukumnya, diperbolehkan oleh syariat, mendapatkan legalitas halal dari pihak syariat. Sehingga ketika ada satu bentuk akad ijaroh, yang mana ijaroh tersebut tidak memenuhi syarat ala ibahatin, sehingga dia itu ala haramin, ya, maka akad ijaroh ini menjadi akad ijaroh yang fasidah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, sehingga syarat ijaroh bisa sah secara syariat dengan memenuhi salah satu syaratnya, yaitu ala ibahatin. Sedangkan kasus yang terjadi ketika ada satu dugaan kuat, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, ada dugaan kuat bahwa penghasilan dari perusahaan ini entah sekian persennya itu masuk kepada negara Zionis Israel, yang mana ketika keuangan ini masuk ke negara Zionis Israel ini oleh pihak negara akan digunakan untuk memperlancar, memperkuat tenaga tentara mereka, tentara para tenaga penjajahan yang ada di negara Israel untuk melaksanakan agresi dan juga serangan-serangan di negara Palestina. Ada zon yang model seperti ini. Sehingga seperti kemarin yang telah kami terangkan bahwa hukumnya adalah haram hukumnya. Dan al-ma'khud, barang yang diambil
entah itu barang jualannya atau mungkin upah yang diberikan ke sana dari pihak mustari, itu syubhatuhu qawiyatun, memiliki satu syubhat yang kuat sekali. Sehingga ketika ada sinyalir yang model seperti ini, ya ada dugaan yang arahnya ke arah sana, ya, sehingga ini menjadi satu hal pertimbangan tertentu supaya kita tidak mengambil langkah membantu perusahaan-perusahaan tersebut. Karena ketika suatu akad ijarah dari karyawan kepada perusahaan itu bukan ala ibahatin, sehingga dia itu ala haramin, bukan kepada satu tindakan yang dihalalkan oleh syariat, tapi justru kemudian diharamkan oleh syariat, ini menjadi suatu akad ijarah yang fasidah. Sebagaimana juga yang lebih gamblang diterangkan dalam Hasyiah Al-Baijuri, diterangkan juga di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami, dan yang lebih jelas lagi kemudian ibaratnya yang ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj, sarah dari kitab Al-Minhaj. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini memberikan beberapa contoh tentang akad ijarah yang tidak diperkenankan atau dihukumi tidak sah. Ya, di antaranya beliau di sini mengatakan walastijarun li ta'limi Taurati wal Injili was sihri wal fuhshi wan nujumi war romani. Dan tidak sah akad ijarah ketika akad ijarah itu adalah mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil, mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan yang keji, mengajarkan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu ini tebak-tebakan. Maksudnya tebak-tebakan itu ilmu ramalan, ya. Itu tidak diperbolehkan. Ijarah yang model seperti ini atau sewa jasa untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang seperti ini dihukumi sebagai akad ijarah yang tidak sah. Begitu juga contoh berikutnya, beliau mengatakan wala li khitani shaghiril ladzi la yahtamilu. Tidak sah juga ketika akad ijarah itu untuk mengkhitan anak kecil yang dia itu tidak mampu menerima sakitnya rasa khitan. Wala li khitanil kabiri fi syadditil harri wal bardi. Dan tidak sah juga khitan kepada orang yang sudah besar yang dia dalam kondisi sangat panas atau sangat dingin. Dan beberapa contoh berikutnya itu juga disebutkan sebagai bentuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, wasairil muharramati, dan begitu juga semua bentuk akad jasa yang kelakuannya ini sebenarnya diharamkan oleh pihak syariat. Sehingga kemudian beliau di sini menandaskan wala yajuzu akhdul iwadi ala syai'in min dzalika kabai'il maitati. Beliau kemudian menandaskan yang lebih ditekankan lagi, tidak boleh hukumnya untuk mengambil iwat, mengambil upah atas pekerjaan-pekerjaan yang tadi dicontohkan, dan itu kemudian oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini disamakan dengan kabai'il maitati, seperti menjual bangkai. Nah, kalau kita merujuk pada pembahasan tentang jual beli, penjualan maitah atau penjualan alat-alat perang yang itu dibeli oleh kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, atau pisau atau senjata tadi itu dibeli oleh qati utorik, para begal dan orang-orang yang jahat untuk melakukan kejahatannya, ini termasuk akad-akad jual beli yang dilarang. Dan antara hukum yang berlaku pada sewa jasa dengan akad jual beli itu ada banyak kemiripan di situ. Sehingga akad-akad yang tadi dicontohkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini memiliki kesamaan dengan akad-akad pada jual beli. Ketika bai'ul maitah ini diharamkan, maka sama juga seperti yang tadi, akad-akad yang dicontohkan juga merupakan suatu bentuk tindakan-tindakan akad sewa jasa yang diharamkan. Nah, sekarang yang perlu kita tahu, alasan apa yang membuat akad sewa jasa seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena di situ ada satu bentuk i'anah alal maksiat. Ada satu bentuk membantu untuk terwujudnya kemaksiatan. Begitu juga dengan para karyawan yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Ketika sudah ada dugaan kuat bahwa perusahaan ini memang disinyalir membantu agresi militer yang ada di negara Zionis Israel. Ketika ini merupakan satu bentuk membantu kepada kezaliman, maka para karyawan ini kalau tetap bekerja di situ, ya, maka dia juga bisa dianggap khawatir, juga bisa dianggap sebagai bentuk tindakan membantu kemaksiatan.
Nah, ini yang kemudian menjadi hukum dasar tentang karyawan yang bekerja di perusahaan yang seperti demikian. Lalu bagaimana kalau kemudian para karyawan ini tidak punya pandangan lain untuk bekerja di tempat yang lain? Dia hanya punya kesempatan bisa bekerja pada perusahaan tersebut. Berarti para karyawan ini yang model yang barusan saya sampaikan, dia pada kondisi darurat. Ketika dia berada pada kondisi darurat, maka itu diperkenankan, diperbolehkan untuk mengambil langkah lanjut bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut, karena memang dia masih belum punya kesempatan untuk pindah kepada pekerjaan yang lain, untuk bisa mendapatkan mata pencaharian yang lainnya, masih belum bisa didapatkan. Nah, ini hukum mendasarnya. Berikutnya kemudian tentang masalah dampak ke belakang tentang boikot ini, sebagaimana yang sekarang banyak kita saksikan di berita-berita yang ada di media sosial, ketika digalakkan tentang boikot produk-produk yang disinyalir membantu agresi militer negara Zionis Israel. Di situ kemudian diberitakan bahwa ekonomi negara Zionis Israel sendiri menjadi anjlok. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap membantu mereka, memiliki omset yang jauh turun ke bawah, seperti omset yang terjun bebas sudah, menjadi penghasilannya turun drastis. Nah, dari situ kemudian akan muncul dampak PHK, pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan-karyawan. Sebagian orang mengatakan bahwa kasihan mereka para karyawan ini mendapatkan PHK. Apakah memang seperti demikian? Kalau menurut pemahaman kami secara pribadi, ya, itu sebenarnya bukan bentuk merugikan kepada karyawan itu sendiri, tidak. Karena ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk tadi itu yang disinyalir membantu Israel, ini merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang pastinya para masyarakat, terutama yang di Indonesia, tidak mungkin lari dari kebutuhan pokok-pokok seperti demikian. Ketika mereka tidak mungkin lari, mau tidak mau mesti mereka mencari solusi apa kira-kira yang bisa mereka capai untuk mendapatkan, taruhlah misalkan itu minuman, air mineral misalkan, atau mungkin sabun misalkan, atau mungkin produk-produk yang lain. Ketika perusahaan yang miliknya negara-negara seperti negara Zionis ini mulai bangkrut, mau tidak mau nanti masyarakat akan pindah kepada produk-produk lokal. Sehingga dengan berjalannya waktu, dengan adanya anjuran untuk boikot, itu justru malah akan mengangkat dan menumbuh kembangkan perusahaan-perusahaan lokal, terutama milik orang-orang Indonesia sendiri. Dengan berjalannya waktu juga ketika permintaan produk dari negara-negara perusahaan-perusahaan lokal ini mulai meningkat, di situ juga mereka akan butuh karyawan. Sehingga para karyawan-karyawan yang dulunya ini ter-PHK bisa masuk pada perusahaan-perusahaan lokal. Dan memang untuk memperlancar kondisi yang seperti ini, pada dasarnya itu sebenarnya butuh turun tangannya dari pihak pemerintah. Namun wallahu alam, apakah ini undang-undang masih digodok atau mungkin sudah final, saya juga kurang tahu pastinya. Ada berita yang konon katanya pihak negara tidak sampai turun tangan untuk memberikan bantuan tentang atau memberikan statement khusus tentang legalitas pemboikotan produk-produk tertentu pada perusahaan-perusahaan yang disinyalir untuk membantu negara Zionis Israel. Apakah memang seperti itu? Wallahu a'lam. Saya hanya berbicara dari sudut pandang syariatnya saja. Dari sudut pandang syariat, sebagaimana yang barusan saya sampaikan, bahwa karyawan dengan perusahaan modelnya seperti itu. Untuk dampak ke belakangnya tentang adanya boikot ini lalu bagaimana, maka itu sebenarnya bukan merugikan para masyarakat yang ada di Indonesia, justru itu nanti akan bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan milik pribumi, perusahaan-perusahaan lokal akan meningkat karena produk ini merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, ini kiranya tanggapan dan jawaban yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari betul-betul dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang hamba-hamba yang kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.